beli view atau gotong royong, yuk nonton gantian gerada geruduk gitu. Watch time-nya dapat bisa. Tapi setelah itu channelnya rusak beneran. Sama lu gak bener juga. Sorah aku wis ngenae itu terus kita ambil apa itu thumbnail ya. Kan belum aku edit, nanti paling nanti diedit tak kasih apa jenis itu judul apa gitu. Kan ini belum edit langsung gitu. Ya enggak apa-apa. Ya tujuannya streaming kan itu. Gandos. Sampai saya keteteran arep ngomongnya membalas komentar sama teman-teman. Hebat. Ini belum aku lihat tadi. Komentar berapa belum aku lihat. Makanya kalau orang nggak mikirin sumpah karisan, nggak mikirin opo-opo, berpikirnya hanya bagaimana saya lebih bisa dengan apa namanya berinteraksi sendiri dengan penonton kita, yang terjadi kayak punya sampean. Begitu sampai ini show live, komen ini berudul sampai ke bawah. Wah, sampai aku itu tuh sampean lihat jam tayangnya pasti dia tayangannya lebih bagus. Nah, kalau udah kayak gitu, besok lagi sampean bawa materi, sampean bawa cerita, sampean bawa sesuatu yang ditunggu mereka. Mesti be smart, karena nyapanya aja udah kan. Besok lagi dibikin rutin. Makanya kayak aku terkadang kan bikin live streaming, cuman yang komen baru 9, tapi mereka nonton. Jadi kita itu apa namanya? Gak krungu suaranya. Ya campur karo bojoku live. Bojoku video call karo dulure. Jadi kayak gitu. Jadi menaikkan interaksi kita ke subscriber. Karena kan kita itu punya penonton sendiri-sendiri. Kayak punya Mbok Diana Zumi itu apa jenenge subscribernya itu 80%. Itu kalau dia itu bisa live, 80% itu bisa ngejak ngomong semua loh. Jadi semua potensi itu dimaksimalkan. Aku sebenarnya mau putar videonya Denjisi yang 12 detik. Seru ceritanya. Mbak Persik Lady dan Mbak Diana Rifki, selamat datang di. Halo, selamat siang, selamat malam. Mas Andro, apa yang jero? Iya, piye. Apa sih yang jero? Ditarik. Ada Mbak Hendari Sri, ada Mbak Linda, ada Mbak Diana Azumi. Halo, selamat malam kakek-kakek semua. Gimana kabar? Selamat malam. Mbak Diana Rifki. Video saya itu masih masuk pribadi toh, belum share toh publik toh, yang aku live itu. Ya nanti waktunya kan sama agak panjang. Bentar aja. Agak panjang nanti. Oh, nggak langsung ya berarti. Kalau sampean live-nya cuma 10 menit ya cepet. Aku streaming 45 menit, 40 menit aja nguploadnya baru besok pagi. Baru 2 jam tergantung lagi. Tapi live streaming kan. Ini aku mau putar sedikit sih sebenarnya. Aku tadi habis nonton Denjisi ya. Seru ya. Aku pengen bawa ke teman-teman ya suatu hal yang tak rasa teman-teman harus ngelihat. Jadi Umi. Nah ini nih, udah siap ya? Udah siap nonton semuanya? Yoi. Beli view atau gotong royong, yuk nonton gantian gerada geruduk gitu. Watch time-nya dapat bisa. Tapi setelah itu channelnya rusak beneran. Karena apa? Yang nonton tadi kan dicatat sama YouTube. Channelmu apa yang ditonton? Lagi jualan kolak misalnya. Yang nonton 10 orang, dia suka bola, dia suka game, dia suka mancing. Kamu jualan kolak.
kolak pisang. Setelah ini bubar acara karena mau udah monet, tinggal kamu ditungguin sama algoritma YouTube. Kamu upload apa sekarang? Upload kolak ubi. Oke. Mari nonton kan si itu kan ya. Gua kasih ke sono. Nih, kolak ubi. Nggak ada yang mau. Nggak ditonton. CTR-mu remuk, videomu nggak ada yang nonton. Karena tadi sukanya macem-macem. Nggak ada yang suka beneran sama kolakmu. It's not me. Yang ngomong bukan saya. Jadi apa ya? Stop share ya. Jadi banyak hal ya yang sekarang kita alami di Indonesia kayak gitu jadinya. Ya, kita lihat aja. Jadi gaji di bulan pertama, kedua, ketiga, keempat sampai ke-6 tidak akan bisa mencapai 1,3. Itu aja sih. Ya yang bisa mencapai kalau ataupun ada 1-2 ya artinya ya baik kepada semakin banyak orang gitu aja sih. Jadi terkadang segala sesuatu itu bebas. Mau main YouTube, mau pakai dan cara apa itu bebas. Tapi saya selalu mencoba membawa teman-teman ke arah dirinya sendiri. Ke arah bagaimana berinteraksi dengan penontonnya sendiri. Sehingga suatu saat teman-teman itu benar-benar bisa menyadari bahwa aku ini nge-YouTube mau ngapain sih? Itu aja sih. Ya, itu kan selingan dikit lah. Oke. Boleh diceritakan hari ini pelajaran. Selamat datang Mbak Umi, nggak kelihatan mukanya. Mbak Reni nggak kelihatan mukanya. Mbak Dewin Taja nggak kelihatan mukanya. Mbak Persik Lady juga nggak kelihatan mukanya. Baru muncul habis keramas. Bayinya Dipencet yang ada kameranya Mbak Dewinta. Jadi saya kasih momentum bagi siapa-siapa yang nggak bisa datang ke komunitas, kan kita masih bisa Zoom. Cuman ya kayak gitu sih, ya ada yang bisa, ada yang enggak. Ya, yang penting kan kita selalu membuka untuk wahana dan ngobrol. Ada yang mau ditanya, yang mau dibahas? Kalau nggak ada yang mau ditanya dan nggak dibahas, saya mau suruh cerita Mbak Hendari Sri live streamingnya hari ini karena dia tadi edisi perdana. Tapi sebelumnya aku tanya dulu, ada yang mau ditanyakan dulu apa belum? Sebelum kita dapat pelajaran penting. Ayo, siapa yang bertanya? Mbak Dewinta, Mbak Reni. Kita mengajukan pertanyaan. Daripada menunggu balasan WhatsApp, di sini pertanyaan dibuka dengan lebar. Boleh nanya, nggak dibully nanya di sini, atau bingung nggak mau nanya saking luas? Aku mau nanya. Nah, Mbak siapa ini? Siapa? Oh, Mbak Eni. Oke, kita Gini, aku mau tanya soal monetasi kan. Kan monetasiku udah jalan dan dolarnya kan udah jalan. Tapi beberapa hari ini dolarnya itu merosot lagi gitu. Dari semula sudah hampir $12, sekarang menjadi $8. Apa ya sebulan? Enggak ada sebulan nih. Nah, ada yang mau jawab enggak? Ada yang mau jawab enggak? Biasa. Enggak kan ya, biasanya nek sesasi kan wis kena potongan toh Mas. Nah, Apa? kalau udah satu bulan itu dicairin. Masuk ke AdSense. Nilainya pasti turun. Tanggal 11 itu perhitungan YouTube. Jadi tutup akhir bulan tanggal 1. Nah, 1 ke 11 itu masuk ke bulan yang baru. Sehingga tanggal 11 itu dari akumulasi tadi. Jadi jangan khawatir, duitnya nggak hilang, Mbak. Geser ke AdSense sudah. Ya, aku kira dari aku upload, soalnya kan aku upload biasanya setiap hari. Nah, beberapa hari ini aku ganti seling 1 hari sekali, 1 hari nggak upload gitu. Bisa. Kan
sebelumnya kan setiap hari upload, karena sekarang keadaannya seperti ini, nggak bisa keluar, nggak bisa libur, aktivitas di rumah juga nggak bisa gitu. Jadi aku bikin kontennya itu agak jarang, nggak seperti biasanya. Bisa juga itu. Itu masuk juga. Tapi kalau dropnya banyak ya itu bulan. Nanti hitung per bulannya. Ada lagi mungkin yang bisa jawab atau yang Oke, punya terima pendapat. Kita bebas. Kan biasanya ngono kuwi bisa dilihat selama ini gitu loh. Enggak iku lho Mas, ya tahun yang jelas nih. Yang GTS iku loh. Jangan dilihat 28 hari. Kalau 28 hari biasanya emang berkurang gitu. Lihatnya selama ini pasti masuk. Oke. Apa yang diomongin sama Mbak Diana Rifki kita share ya. Kita lihat punyaku ya. Kita lihat punyaku. Biar semuanya bisa jelas. Biar bisa dapat pelajaran. Oke. It's my channel. Bisa dilihat selamanya ya. Kata Mbak Diana Rifki. Aku makan apa yang diomongin Mbak Diana Rifki. Semuanya kelihatan kan gambarnya? Jelas. Kelihatan jelas. Aku wongnya gak izin, masih bayarannya gak jelas. Tenang aja. Bagi ilmuku semua. Tak isoku. Jadi yang disampaikan sama Mbak Diana Rifki tadi kan revenue keseluruhan. Jadi bisa dihitung. Lumayan tidak seketeung. Nah, kata Mbak Diana Rifki itu jangan dihitung 28 hari. Di sini terlihat kan 28 hari. Kata Mbak Diana Rifki, lihat yang lifetime. Lifetime. Nah, ini keseluruhan global uang. Lupa monga. Bisa dilihat nih. Nah, ini bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Totally uang yang dihasilkan nih 415.000 rupiah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bulan. Lupa mong. Nah, jadi kan Februari aku baru dapat. Februari sekarang udah tanggal berapa? Duitku baru sekian. Baru tanggal 3. Makanya kalau tidak ada video yang viral yang terjadi nih, ini saya dulu 24 September aku monet, cuman masuk 26.000 sampai tanggal 31. Ini yang viral. Nah, ini kan katanya Mbak Diana Rifki tadi ngelihat globalnya di sini Mbak Eni. Nah, dilihatnya di sini. Jadi kita hitung per bulannya berapa angkanya kelihatan di sini semua. Iya. Nah, jadi nggak hilang duitnya, nggak usah khawatir. Nggak hilang, Mbak. Iya. Semua diakumulasi di angka di sini. Ini bagi yang sudah monet, yang belum monet ini pengetahuan. Jadi jangan ketika temennya bilang aku belum monet, nah itu sensitif banget. Kita belajar kan nggak yang monet dan nggak yang belum monet. Kita belajarnya kan semua. Tak ratain semuanya yang masuk di sini gitu. Kan kayak gitu ceritanya. Nggak ada beda menurut saya loh ya. Saya nggak membedakan yang monet dan yang nggak. Semuanya bisa belajar. Nah itu. Wes, pertanyaannya Mbak Eni bisa terjawab? Sudah, terima kasih. Ada yang mau ditanyain lagi? BE ganjel. Aku seneng kalau ada yang nanya itu diskusinya jadi masuk. Nek gak nek sing nanya kan aku nek dadi kudu ngekei materi. Nek kita bahas pertanyaan. Mas, ada ditanyain nggak? Mas, aku teko. Yo teko sih. Mbak Ulia. Itu kalau mau monet daftar lagi kan, itu kalau video di privat itu ganggu atau enggak? Soalnya Mbak Umi Valencia kemarin nyuruh pribadi aja atau biarin aja publik gitu loh. Ada yang mau jawab? Aku selalu lempar dulu. Kita diskusikan bareng-bareng. Piye enggak pertanyaannya? Video sing di privasi. Mau monet, terus yang bermasalah itu mungkin aja menjelang jam
jam tayangnya itu. Ya enggak, ya supaya apa ya nek ngarani iso lolos monet, kan fail monetnya gitu loh. Oh. Gagal monet, terus di privasi sing berbahaya. Gak paham aku, urung ngerti gue. Yang kedua tak jawab. Jadi gini Mbak, di algoritma YouTube mau kita private mau kita enggak itu sama aja. Saman kalau gagal ya gagal, tetap gagal. Yang diminta sama YouTube itu harus merubah, bukan memprivasi, tapi ya saman tetap harus rubah. Selama itu masih ada salah terus diprivasi, ya dia pasti, karena ibaratnya mbok delikno ngono lho. Lah YouTube iki yo mesti ngerti lho. Wong YouTube iki ron jero nih. Logikanya itu begitu gitu. Ini contohnya begini aja ya. Saya konten berulang sama istri. Ya, kontennya diupload di tempat istri saya, baru saya upload. Ada 12 item. Ya untungnya kan suami istri. Jadi kan bisa dilihat di tempat bojoku kontenku. Nah, karena aku udah mau monet, ada 12 video yang aku mengcopy punyanya istriku, langsung tak hapus. Aku enggak aku private, enggak aku apa-apain, aku langsung hapus 12 video. Resikonya adalah jam tayang pasti turun. Jam Ya. tayang hilang. Nah, oke, dengerin dulu. Jadi pasti, dan itu turunnya 60 jam, 12 menit, 12 konten. So, nggak ada masalah menurut saya. Saya mending monet saya lancar daripada saya terhambat. Terus balik ini. Akhirnya setelah udah beberapa minggu dapat 60 jam, aku hitungannya cuma 2 jam kalau nggak 3 jam. Monet langsung approve. Nggak pakai sehari. Kadang kemarin ada di status bicara bahwa copyright yang si siapa namanya Nova Weber kemarin sempat komenan sama anak baru ya namanya copyright. Itu copyrightku tak biarin. Buat saya apapun itu kalau ada copyright betulkan. Jangan terlalu dibiarkan. Kalau lama-lama dibiarin sama YouTube, ini anak kena copyright sudah diingetin by email masih ngeyel. Dapat 3, tahu-tahu channel di-banned kan repot. Jadi tolong, copyright itu kenapa kok kita di copyright? Karena kita menggunakan punyanya orang. Benar. Cuman sing digunakno iku kadang nggak ada masalah. Kadang terima, ya wis lah nggak apa-apa lah ben kono munggah. Tapi nenek sing nggak terima itu disengketakan 3 bulan dan kita nggak menyadari, emailnya nggak kita baca, nggak ngerewes. Aku pernah di komunitas AS dulu. YouTube ini kan sebenarnya komunitas YouTuber ini kan pecahnya dari AS lah. Dan lahirnya juga dari AS. Waktu itu pegawainya AS itu bikin video. Salah satu manajemennya AS bikin video, kemudian dipakai sama orang. Terus disengketakan. Nah, aku dikasih tahu channelnya waktu itu. 3 bulan channelnya itu sudah dicari-cari di peredaran YouTube, nggak ada, hilang karena dia nggak mau menghapusnya. Karena dia menyengketakan. Nah, ini hati-hati gitu. Buat teman-teman semuanya. Makanya kenapa sih kalau kalian ribut dengan temennya, ya usahakan ketika kalian collab, ya kalau temennya pinter ya kan. Wah, aku ada wajahku di tempat videonya itu. Wah, tak geger. Nah, hati-hati. Oh. Ya, itu juga masalah gitu. Sampai semuanya tak ulang lagi ya. Semuanya pernah denger nggak video ciuman di taksi artis Hongkong? Ada yang pernah denger nggak? Pernah lihat. Nah, pernah lihat ya. Nah, itu yang laporan sama saya channelnya berhenti 3 bulan kena sanksi itu ada 4 kalau enggak. Mereka hanya perlu viral. Ya viral. Setelah viral dia ngomong kalau ada muka saya kalau kan wis susah men. Ini pengetahuan saja ya, kembali lagi. Ini kalau teman-teman masih mau nyoba nggak apa-apa. Nek kena masalah datang lagi tanya tak
kadang-kadang kan Siap, Bos. kadang-kadang ada yang ngerasa aku keduduk palu, aku wis ngomong, nek keduduk palu iku loro. Mosok sih, Bos? Kan kadang kayak gitu. Jajal. Misalnya keduduk palu ternyata bocor. Moro nanggonku, Mas bocor ya, aku guyu. Ya wis rene. Tak gawakno betadin, tak gawakno perban, ya wis tak perbane ngene. Aku akan seperti itu. Enggak ada masalah. Semuanya bebas. Nah, itu tadi ya pertanyaannya dari Mbak Aulia. Jadi punya sampean thumbnailnya semuanya harus dibersihkan. Judulnya harus disamakan sama deskripsi. Aku ngerti masalah di tempat sampean kan. Judulnya menyesatkan. Jadi Aku komentar saja sampai komentarku gini, itu konten apa Mbak? Aku komentar 2 kali nggak dijawab ya sama Mbak Aulia. Itu salah orang. Saya nggak pernah upload itu. Sampean salah orang, Mbak. Oh, Makanya nggak saya balas. beda. Aku nggak ngupload. Cuma oh, aku malah ikut komen, nyimak aja itu. Enggak, itu yang punya- aku yang upload. Nah, itu Mas Sandro. Di status kan, Facebook kan? Bukan. Iya. bukan YouTube. Aku Facebook jarang online yo. Oh, ya wes. Aku Mbak, sampean YouTube-nya apa? YouTube saya Hendari Sri. Oh, yang sering itu ya. Sering itu. Aku komentarku itu enggak aku komentar apa adanya ya. Terus aku kan Iya. kalau lihat video kan lihat itu backgroundnya bagus. Cuma kontennya belakang cuma hitam. Itu apa? Makanya saya kan nanya, ini konten apa Mbak? Saya kan gitu. Komentar 2 kali ya. Apa benar punyanya Mbak Aulia benar? Fix. Itu judul yang mana, Mbak? Entar dulu. Judulnya Pernah, apa itu? pas Kontennya apa? Jadi, Soalnya tak cari di sini nggak ada loh. jadi jalur klarifikasi. itu gini, pas sampean Mbak Aulia itu yang itu toh Pak. Oke, itu nanti diselesaikan. Sebentar. Yang itu, yang pas di Tinsa Coy, kamu intronya bagus. Itu yang konten 1 jam, paling kamu nguber jam tayang kalau nggak salah ya. 1 jam. Pasti uber jam tayang itu. Enggak Oh, lah. mungkin ya belum tak balas, mungkin nggak tahu sih. Ya. Oh, Oke, nggak tahu. Clear. Oke, clear ya. Nggak perlu. Oke, clear. Tak jam yo golek jam tayang kok kayak arisan kan, nek arisan nggak muter-muter bolak-balik gitu. Nah, betul. Lakune wis padha ngertine lah wis gede kan, oke. Oke, ada yang mau dibahas lagi. Nah, kalau nggak ada yang dibahas, aku langsung materi. Pokoknya aku nunggu pembahasan dulu. Teman-teman ada yang mau bahas nggak? Oke, aku arek tekok Mas. Boleh. Iku kan apa tuh pinku ki dikirim tanggal 21 Desember. Pemberitahuan 2 sampai 4 minggu. Tapi sampai sekarang itu belum datang dan saya tanyakan di kantor pos belum ada. Terus itu gimana Mas? Apa harus pengajuan ulang? Sampai tunggu 1,5 bulan atau 2 bulan kalau Indonesia. Aku 2 bulan. Lama. 2 bulan. Nah, itu pengalamannya Mbak Eni 2 bulan. Oke. 2 bulan ngambil nang kantor pos. 2 bulan ya, Mbak? Iya. Oke. Jadi aku kan ya iso ngira-ngira dhewe lah ngono. Tenang. Jadi kayak gitu ya. Untuk PIN di Indonesia, nah, sekali lagi aku bilang, untuk PIN di Indonesia memang biasanya agak lama. Ya, sekali lagi. Makanya kenapa kemarin ada yang sempat nyetatus enakan di Hong Kong PIN-nya daripada ke Indonesia. Indonesia lama, BCD, bla 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 bla. Saya mau jelasin bahwa ketika teman-teman mau pulang ke Indonesia, ya semuanya harus kita arahkan di Indonesia. Gitu loh. Jangan hanya sesaat yang dipikir gitu loh. Karena ke belakang kan kita di Indonesia gitu loh. Takutnya ketika dijatuhkan di Hong Kong ya kan. Ini sudah kejadian berkali-kali ya. Aku tetap akan sampaikan bahwa nggak apa-apa mau 2 bulan, mau 1,5 bulan. Selama iklannya masih belum dinonaktifkan, kita nggak usah meminta PIN lagi. Karena biasanya dia ketika nggak memasukkan PIN selama durasi 1 bulan, yang terjadi atau 1,5 bulan atau 2 bulan itu depend on, tergantung, nggak mesti ya. Ini yang pengalaman aja. Jadi ketika iklannya dinonaktifkan baru kita meminta untuk ulang PIN lagi.
Tapi selama belum ditungguin aja, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu khawatir. Ini untuk semuanya yang belum monet. Jadi biar nggak kupuh, biar nggak bingung, biar nggak tahu. Aku sering ditakoi di komunitas YouTube ini dihitung sing takok masalah PIN ini tanganku kan 15 atau 16 lah. Jadi sebenarnya saya itu pinter enggak, tapi takoi supaya aku iso jawab kan kudu sinau dadine. Ya sinau, nek wis sinau baru bisa jawab. Nek cek diterima, yo lakoni, nek tidak terima, boleh info meneh kan. Wis bisa terjawab dengan baik dan benar Mbak Diana Rifki? Oke, makasih. Enggak disanggah lagi, cukup aman? Aman. Oh, ini ada yang mau nanya lagi. Enak. Jadi pas Zoom nek pertanyaannya wis dicepakno kan enak. Nek sing pingin ngeyel gak apa-apa loh. Ini tidak dilarang loh ya. Tidak terlalu semuanya dari saya loh ya. Nek sing gak terima, wah gak terima aku Mas. Bayaranmu lho gilane elek ngono. Lah, yang ngono ya kena kok. Aku siap dibully. Tenang aja. Tahan. Aku bully lah pas gak bener yo. Aku lah gak bener ya gak tak bully yo. Ya gak apa-apa bully bener-bener dibully. Enggak. Ada lagi yang mau dibahas. Iki Mbak Linda Restianya kemarin. Piye? Yang 18 plus itu wis terselesaikan dengan baik apa belum? Atau ya apa? Kontennya sampean wingi? Ya tetep tak pribadi, ora tak ubah-ubah. Oh. Jam tayangnya ya wis ilang. Oh, hilang. Di private itu hilang ya? Iya, di private ilang. Nah, ini aku masih belum dapat jawaban ini. Kenapa kok privacy tapi hilang? Kalau dulu di privacy dia stop. Berarti itu podo karo sing WE iku kan, Fitri kan, Mbak Fitri kan? Podo karo Mbak Fitri. Aku soalnya gorong tak padakno, enek sing dirubah-rubah apa lan-lanan aku. Karena memang aku nggak ngelihat studionya sendiri, makanya nggak bisa kendalikan. Bedanya kan Mbak Fitri wis monet, sampean belum. Tapi biasanya nek yang sudah monet ngefeknya ke gaji. Ngefeknya ke dolar, copyright claim, terus dolar merah, itu juga catatan loh. Jangan dianggap enteng. Makanya kemarin di Facebook Mbak Nova Femui, wek kue copyright akeh tak jarno. Nah, aku bilang, ketika mereka punya keyakinan terhadap channelnya sendiri, oke. Tapi saya tidak menginginkan hal yang jelek itu meracuni yang akan mengkontaminasi yang lain. Bisa dipahami nggak? Karena di komunitas itu orang banyak. Jadi kita adminnya berusaha untuk membawa sesuatu yang sebaik mungkin, dan ya mungkin benar itu relatif. Tapi saya tidak menginginkan kayak kemarin AdSense mending di Hong Kong aja. Makanya kan tak kick out. Karena menurutku kalau yang nggak ngerti alurnya ke belakang dan nggak bertanya ke saya, itu kan bisa diikuti sama dia. Kalau diikuti terus dia pulang ke Indonesia, kemudian pakai Bank of China atau HSBC, begitu pulang di Indonesia ATM-nya nggak digaya, nggak nyonyor. Nah kan cara berpikirnya nggak sampai di situ. Nah saya jadi adminnya kan langsung mendeteksi ya kan, bibit-bibit atau komen-komen atau status-status yang akan berdampak ke komunitasku itu. Makanya terus mereka keluar-keluar di luar ya babah no urusan lah. Yang penting yang di dalam ini kan terselamatkan. Tangatus loh. Ini tangatus coro mikire iki dhewe ya. Nek kita nggak bisa membawa hal yang benar. Nah ini jadi admin itu bukan gaya loh, tapi admin itu menjaga semuanya agar tetap dalam ranah yang semestinya, maksudnya kayak gitu. Tapi semestinya buat saya belum tentu semestinya buat teman-teman semuanya gitu. Nah, itu seperti itu. Makanya saya nggak akan biarkan. Makanya komen yang sinis atau yang jahat-jahatan itu bisa hilang. Kalau masih bisa tak tolerir, komennya yang hilang. Nek wis gak bisa tak tolerir, orangnya yang sudah hilang dari komunitas, dari grup itu akan keluar gitu.
jam. benakno cara berpikir ini kan nggak gampang tuh. Maksudnya begitu teman-teman. Jadi lebih berhati-hati ketika ada komen. Terus ada yang bertanya, ya kan? Ketika ada orang mau bertanya, itu berarti kan dia lagi buntu gitu. Ya ayo kita komen dengan jawaban-jawaban yang memang kita tak setahu kita itu begitu gitu. Karena nek jawabane meslek apa meneh bully wis mesti ilang komennya. Nek ilang dhek gak trimo bully meneh wonge sing tak ilangno. Ya pokoknya saling berinteraksi gitu ya. Iya, berinteraksi tetapi value-nya itu Yang bagus. nah itu kan juga kita jaga gitu. Iya. Siapa yang mau daftar jadi admin lagi biar ada yang membantu? Jadi sebenarnya Mbak Diana kesusahan kaya nek. Enggak kesusahan, saya membagi waktunya bisa aja. Cuma kan kita kalau adminnya banyak kan makin heboh gitu loh. Jadi gini. Biar bisa merasakan. Admin itu tidak saya tunjuk sebenarnya, tapi saya diskusi. Jadi untuk menjaga kesediaan banyak orang itu dibutuhkan waktu yang lombo. Waktune lombo, atine lombo, coro mikire lombo. Jadi kita emosian iki. Kita belajar itu gitu. Enggak masalah. Kalau sibuk ya enggak ada jadi soal gitu loh. Jadi seperti itu. Enggak jadi masalah, yang penting puasnya gimana sih, senengnya teman-teman. Aku pinginnya yo ndelok, yo komen, yo upload, yo takok. Aku nek di pasrah-pasrahe wis gak sanggup, nah ya kan enggak masalah. Ada lagi yang mau dibahas? Sampai enek sing turu kan. Luar biasa. Aku juga ngantuk, Mas. Ya, capek aku ngerti. Ada yang mau dibahas lagi? Ini udah 6 menit. Tinggal 6 menit. Lumayan. Glisman. Nek wong akeh iki 45 menit cuman. Aku nggak sing gratis. Nek sing dike berbayar iso engko jam 1. Kemarin lu sing tas saukung mlebu meneh kan. Ada lagi yang mau dibahas? Kalau nggak ada yang mau dibahas, aku sebenarnya membuka mau bahas tentang satu konten ya. Kontennya Vicky Naki ya. Dan ini kenapa pengen tak tunjukin ke teman-teman? Karena teman-teman bisa bahasa Kantonis, ada juga bisa bahasa Mandarin. Ini bisa potensi kalian menirukan channel ini gitu. Bukan untuk tidak jadi dirinya sendiri ya, tetapi konsepnya bisa matang. Oke ya, aku coba dengarkan sedikit ya, aku ulasannya si NGC ya. Tadi soalnya aku habis nonton, jadi ada sedikit inspirasi yang mau tak bawa ke teman-teman. Keluar. Udah ngerti kan? Bayarannya nggak sepiro kan? Mas, iku kok RP 2.192 itu apa, Mas? Apa? Itu tadi loh, lewat RP 2.192 itu gajinya sampean. Gaji waktu booming gitu. Oh, itulah waktu booming. Kalau yang tadi kan 415 ya. Nanti tak ceritanya di sini, Mbak. Ya apa caranya? Jadi aku dengerin ini sedikit ya, Mbak. Sangat bagus menurut saya dalam artian. Nah ini nih, mulai dari mana nih? Dari sini ya. Ini sudah ada di channelnya Mbak. Yang paling seru menurut saya. Yang dari Sri ini udah masuk kriteria dari apa yang diomongin ini. 必理痛特強傷風感冒丸，15分鐘見效，擊退鼻塞、咳嗽等感冒症狀。愛上一個人係一眼，愛錫一個人係一世嘅。要幸福美滿，就由好好保障。 Tapi kayaknya Doi lagi sibuk, jadi dia bilang mungkin ada waktu sekitar bulan Desember gitu. Tapi kalau kemudian malah kena masalah channelnya sempat dihack orang, sampai sekarang udah balik lagi ya. Dan sampai sekarang kita belum kontak-kontakan lagi. Saya akan coba analisa ya, ini menurut saya nggak, ya nanti akan saya bahas gimana sih, atau apa yang bisa bikin video keren ngene iklannya.
Iklannya bledos. Sebenarnya channel Vicky Naki itu bisa rame gitu. Yang pertama itu dari sisi YouTube-nya, yang kedua dari sisi kontennya, sama yang ketiga ini yang paling seru menurut saya dan paling penting dan bisa menjadi kunci sukses channelnya dia itu bisa maju cepet banget. Yang pertama itu dari sisi YouTube ya. Jadi saya mengamatinya begini, entah gimana videonya dia tuh tiba-tiba nongol di beranda saya. Saya nggak pernah nonton video yang model gitu ya, OBTV, kemudian video-video macam itu, dan tiba-tiba nongol. Saya cuekin, besoknya nongol lagi. Saya cuekin, besoknya nongol lagi. Jadi rekomendasinya YouTube itu gila-gilaan sampai ke beranda saya yang sama sekali belum pernah nonton channel-channel model itu. Jadi dugaan saya waktu itu mungkin penonton DJC yang saya pakai. Iya, channelnya ini. Oh iya, aku tahu ini. Itu maksudnya ngapain sih Mas, video kalan atau gimana sih? Oke, tak jelasin ya. Waktunya 2 menit, tak jelasin cepat. Jadi gini, dia itu kalau kita lihat alurnya, dia itu bikin live chat ya kan dengan orang Rusia, dengan orang Kazakhstan, dengan orang-orang pecahannya Rusia, orang-orang yang bisa berbahasa Rusia, dan dia belajar bahasa Rusia. Dan itu kemenangannya. Dia memilih membuat konsep. Makanya ini jadi dia ngomong dengan orang Rusia dan nggak diedit sedemikian rupa, dia cuma ngomong kayak gini aja terus diupload. Nah, yang bikin seru kan karena percintaan, terus ngobrol, bahasin apa sesuatu. Nah, teman-teman itu kan bisa bahasa Kantonis. Kalau teman-teman bisa zoom-zooman sama orang-orang Hong Kong, nah, atau sing sijine bahasa Mandarin, omong-omongan terus dengan ABCD bla 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 bla, itu juga bisa memungkinkan. Hanya percakapan. Waktunya kurang 1 menit, jadi aku padetin. Jadi intinya kayak gitu, bahwa cuman omong-omong aja dengan bosopo gae omong-omongan, nah, dan macam-macam sing dijak omong. Jadi itu kan sama juga konten ya, sampean lihat aku ngomong mbek sopo ae kan gitu loh, pernah mbek Mbok Diana, mbek bojoku, ambek Ana, sampai sopo ae. Jadi kita nggak mikir bledos apa ora, pokoknya aku ingin menyuarakan. Nah, bagi yang bisa, bagi yang mau, nggak apa-apa. Vicky Naki itu lebih booming dari punyanya Deddy Corbuzier. Tapi yo omong-omongan percintaan sih, tentang pengalaman-pengalaman dan ngerayu cewek sih rata-ratanya. Tapi pakai bahasa Rusia kan smart loh. Pintar. Oke, terima kasih yang sudah hadir di malam ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang kita lakukan di sini. Kalau masih belum paham, bisa datang hari Minggu. Catat pertanyaannya, kita bisa bahas di sana secara offline. Kalau mati berarti waktunya habis. Soalnya less than 1 minute, less than 1 minute. Bisa langsung. Nah, gitu. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mudah-mudahan selalu sehat, terus berjuang dan menyerah sebelum berjuang pertama ya. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam.